1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Atau di ayat 17 dahulu. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah ia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu. Yang pertama, yang pandai main kecapi. Yang kedua, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang ketiga, seorang prajurit. Yang keempat, yang pandai bicara. Yang kelima, erok perawakannya. Yang keenam, Tuhan menyertai dia. Sebelum Tuhan mendapatkan Daud, orang-orang sekitar telah melihat Daud, memperhatikan. Sehingga seorang hamba ini berkata, sesungguhnya aku melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Daud itu anak ke-8 dari Isai orang Bethlehem. Si bungsu yang gak diperhitungkan. Bahkan ditaruhnya dia mengurus 2-3 ekor domba. Karena dianggap, udahlah kamu pergi sana. Mengurus 2-3 ekor domba di tempat penggembalaan itu. Buat Isai itu adalah tempat pembuangan Daud. Buat Tuhan itulah tempat penyembahannya Daud. Daud gak sakit hati dengan papahnya. Dia gak sakit hati dengan kakak-kakaknya. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan 2-3 ekor domba, dia membangun penyembahan. Waktu dia main kecapi itu, Daud memainkannya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Seperti di tempat biasa dia memainkannya. Yang walaupun yang mendengar 2-3 ekor kambing dombanya, tapi hari itu 2-3 ekor domba ditambah raja 1. Dia main. Tapi Saul yang gelisah, yang depresi, yang dimana roh jahat itu mengganggu dia, tiba-tiba dia merasakan, ting, kok dia lepas ya? Kok ada yang hitam tuh pergi? Itu yang dikatakan Tuhan menemukan Daud. Lalu dikatakan lagi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa orang ini bisa berkata pahlawan? Apakah dia berperang di medan perang? Enggak. Dia anak muda, ada di penggembalaan. Lalu kenapa disebut dengan pahlawan yang gagah perkasa? Dia lihat, pegawai Saul itu melihat dia bertempur dengan singa. Dia memperjuangkan 1 ekor domba. Dia perjuangkan walaupun domba sudah terluka parah. Dia perjuangkan. Dia memang pejuang. Mazmur 52 ayat yang ke-10. Ayat ini berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Ada 2 bagian, selalu ada 2 bagian. Bagian yang pertama, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Menghijau itu bertumbuh. Bertumbuh itu segar. Segar itu menarik banyak makanan. Sehingga tanaman itu menjadi pohon-pohon itu mengeluarkan buah dalam kondisi hijau. Bicara menghijau di dalam rumah Tuhan, bicara tentang akar yang mengejar Tuhan. Biarlah setiap apa yang kau kerjakan di dalam gedung dan di luar gedung,
di hari Minggu atau di bukan hari Minggu, Bapamu di tempat tersembunyi melihat. Sampai satu ketika Tuhan mendapatkan engkau. Pohon zaitun yang menghijau.